Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.000 pulau yang terdiri dari pulau besar dan kecil. Jalur cincin api Indonesia dikelilingi cincin api Pasifik dan memiliki 130 gunung api aktif. Arus lintas air antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia melewati perairan Indonesia di wilayah Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan rempah-rempah atau disebut sebagai Mother of Spices. Jalur rempah Nusantara pada masa lalu turut membangun peradaban dunia karena memiliki banyak kegunaan atau manfaat, seperti untuk bumbu masakan, untuk mengawetkan makanan, serta sebagai bahan pembuatan obat. Kekayaan rempah-rempah Indonesia menjadi incaran bangsa lain dan sangat laku di pasaran dengan harga yang sangat mahal. Setidaknya terdapat 7 jenis rempah komoditas unggulan Indonesia, yakni lada, kayu manis, pala, vanili, cengkeh, kunyit, dan jahe. Budaya gotong royong merupakan kekuatan besar masyarakat Indonesia yang perlu terus dikembangkan. Masyarakat suku Bugis di Sulawesi Selatan punya tradisi unik, yaitu memindahkan rumah seutuhnya dengan bergotong royong mengangkatnya. Tradisi Marakabola sudah berlangsung turun-temurun dan masih hidup sampai sekarang. Rumah panggung yang terbuat dari kayu menjadi karakteristik kebanyakan rumah masyarakat suku Bugis. Bobot setiap rumah dapat mencapai puluhan ton. Oleh karenanya, tradisi ini melibatkan puluhan hingga ratusan warga untuk bergotong royong memindahkan rumah ke lokasi yang baru. Di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung. Berbeda bangsa, berbeda pula karakteristiknya. Masih ingat kan, masyarakat Indonesia masuk dalam 10 negara dengan penduduk lokal paling ramah. Tapi, selain memiliki karakter ramah tadi, pekerja keras dan juga santun, karakter manusia Indonesia sendiri terkenal memiliki kreativitas tanpa batas. Contohnya saja, bagaimana kita dapat mengolah kapas menjadi kain tenun, kemudian diproses menjadi sandang dan pakaian kelas dunia yang bukan hanya diminati oleh lokal namun juga internasional. Bahasa Indonesia adalah cerminan peradaban Indonesia di masa lalu. Bahasa Indonesia berakar dari bahasa Melayu kuno yang digunakan oleh pedagang-pedagang Melayu saat berkeliling Nusantara. Bahasa ini kemudian berkembang menjadi bahasa pengantar di kawasan Asia Tenggara ketika Sriwijaya mencapai puncak kejayaan maritimnya. Bahasa ini kemudian semakin dikenal ke pelosok Nusantara saat penyebaran Islam. Karena ia tidak mengenal tingkat tutur seperti bahasa Jawa, bahasa ini mudah diterima oleh masyarakat. Pada 28 Oktober 1928, para pemuda meneguhkan bahasa Melayu yang populer ini menjadi bahasa Indonesia, dan kemudian resmi menjadi bahasa negara ketika UUD 1945 disahkan. Yeah.